ini ini ada Bi. Kalau menurut Abi berarti gimana cara kita untuk menerima pendapat orang lain yang memang berbeda pendapatnya dengan kita? Misalnya lebih apa gitu Bi? Iya, saya mau kemukakan satu ayat Al-Quran yang berbicara bagaimana menghadapi orang yang berbeda bahkan dalam keyakinan. Iya. Kita hormati dia. Menghormati pendapat orang lain itu tidak berarti menyetujui pendapatnya. Ini nomor satu. Saya hormati penganut agama Kristen, tapi itu bukan berarti saya menganut ajaran Kristen. Penghormatan tidak berarti menyetujui pendapatnya. Itu satu. Penghormatan hanyalah bersedia hidup berdampingan dengan damai. Hidup berdampingan dengan damai untuk kita lihat apa sisi-sisi yang dapat kita sepakati untuk kita berjalan seiring, dan apa sisi perbedaan kita untuk kita berjalan sambil mentoleransi dia melakukan apa yang dikehendakinya, dan sambil mengharap kita ditoleransi dengan apa yang kita ketahui. Ada satu ayat dalam Al-Quran, saya senang sekali ini. Nabi Muhammad diperintahkan, itu di surat Saba. Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan. Bagaimana saya? Kami atau Anda sekalian boleh jadi berada dalam kebenaran, boleh jadi juga berada dalam kesesatan. Kita lihat, Nabi berandai, saya boleh jadi salah, kamu yang benar. Kamu boleh jadi salah, saya yang benar. Sangat objektif. Baru dikatakan, kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Garis bawahi. Ketika kepada kita mengatakan itu dosa, karena mereka menganggap itu dosa. Oke deh, kamu tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa kami terhadap mereka. Apa yang mereka lakukan, walaupun kita anggap itu dosa, jangan katakan dosa. Apa yang kamu perbuat, nanti Tuhan yang akan menghimpun kita, lalu Dia yang memberi putusan itu jalan. Silahkan, jangan saling mengganggu. Jangan setiap orang punya keyakinan, punya budaya. Al-Quran melarang itu. Nah itu kehendak, tuntunan Allah. Jadi Anda boleh berucap demi sikap keluar bahwa boleh jadi kamu yang benar. Tetapi sikap Anda ke dalam, Anda harus yakin bahwa saya yang benar. Yakin di dalam, tidak perlu diucapkan. Saya yang benar, dan apa yang bertentangan dengan kebenaran yang saya anut, itu salah. Tapi sikap ke dalam, jangan keluar. Saya kira begitu tuntunan agama. Masya Allah, luar biasa Abi. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Abi. Tapi ada satu pertanyaan sebenarnya Bi, ini kita agak keluar topik sedikit ya Bi. Ini banyak sekali yang masuk lewat DM Instagramnya Tantri Bi. Semoga Abi update, pasti Abi update sih. Secara Mbak Caca pasti kasih tahu. Oh belum tentu ya. Oke. Jadi belakangan ini Bi ada cerita viral tentang membangunkan sahur. Jadi tuh ada cara-cara membangunkan sahur yang pakai suara yang besar, bahkan mengganggu yang lain. Ya benar-benar kurang nikmat gitu pas lagi dengerin gitu loh Bina. Menurut Abi nih, pendapat Abi gimana Bi terhadap kasus viral itu Bi? Ya, pertama begini. Pada prinsipnya jangan saling mengganggu. Itu prinsip. Kita harus hidup damai, tidak saling mengganggu.
Ada tuntunan Al-Quran agar ketika salat sekalipun, jangan mengeraskan suara, tapi jangan juga melemahkannya sehingga kamu tidak dengar. La tajhar bi salatika wa la tukhafit biha, tapi carilah jalan tengah. Jadi kita ada budaya membangunkan sahur dengan cara-cara. Kalau budaya itu kita mau ikutilah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Di sisi lain, hemat saya, ada cara-cara lain selain berteriak di luar itu yang bisa membangunkan orang sahur. Ada waker, dulu enggak ada. Ada HP, itu bisa demikian ya. Jadi mari kita kalau mau dilanjutkan itu membangunkan sahur dengan bersuara, perhatikanlah jangan sampai suaranya mengganggu orang, paling tidak orang yang tidak sahur. Iya. Ada anak kecil. Iya, betul. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi almarhum, rumahnya di Mesir, di samping Masjid Sayyidina Al-Husain. Terkadang ada yang ribut. Dia katakan apa? Seandainya saya penguasa, saya larang orang-orang yang ribut itu. Karena dia mengganggu saya. Saya sudah bangun, tapi saya berpikir, saya menulis. Di samping saya ada cucu saya yang sakit, yang perlu untuk tidur. Dan itu mengganggu. Jadi carilah jalan tengah yang bisa mencapai tujuan membangunkan sekaligus tidak mengganggu orang lain. Baik Muslim, apalagi non-Muslim. Saya kira begitu. Wah, ini pencerahan sekali. Nih, semua teman-teman followersku yang sudah DM menanyakan hal tersebut, itu semoga terjawab. Dan ini sorry Bi, maaf Bi, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang di-capture sama tim saya. Kenapa Bi? Dari tadi iya, satu nambah terus. Itu berarti banyak yang pengen tahu Bi, seperti aku. Duh, maaf ya Bi. Oke, ini terakhir deh Bi, janji sebentar lagi. Ada apa-apa. Kita punya waktu sampai jam 6 kan? Setengah 6 aja Bi, sebentar lagi buka. Kenapa nggak sampai jam 6 supaya you lebih puas? Nanti mungkin kita bikin sesi selanjutnya ya Bi. Sampai sahur kalau perlu. Waduh, Masya Allah. Oke, ini terakhir beneran Bi. Ini dari N. Rahma. Assalamualaikum Abi, Kak Tantri mau tanya Abi, bagaimana menyikapi suami yang sangat independen, percaya diri dengan pendapatnya, dan tidak menghargai pendapat istri? Jika tidak mengikuti, itulah Bi, dan tidak menghargai pendapat istri. Nah, itu gimana tuh Bi? Hubungan suami istri soalnya. Itu suami yang tidak baik itu. Perlu dididik. Agama menganjurkan untuk bermusyawarah. Kan musyawarah itu ada tiga uraian tentang musyawarah dalam Al-Quran. Satu, pujian kepada orang yang bermusyawarah. Yang kedua, perintah bermusyawarah dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, bermusyawarah antar suami istri. Karena itu ada pesan, kalaupun suami itu kepala, tapi istri itu leher. Kepala tidak bisa bergoyang kalau lehernya tidak goyang. Jadi harus dicari jalan temu. Saya sering berkata, dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah, dalam kehidupan rumah tangga, jangan pernah berkata saya, tapi katakanlah kita. Nah, itu. Yang kedua, sadarilah bahwa kalimat yang paling indah dalam konteks musyawarah adalah ucapan suami atau istri kepada istrinya yang menyatakan boleh jadi kamu yang benar. Boleh jadi kamu yang benar. Jadi musyawarah itu perlu, itu perintah agama. Harus musyawarah. Tidak ada serta-merta memaksa dan sebagainya, tidak. Kecuali kalau itu melanggar agama. Iya.
ya kan? Ya. Kalau melanggar agama, dia tidak mau, istri tidak mau sholat, itu tanggung jawab suami. Harus, ya kan? Kalau melanggar agama. Tetapi kalau dalam pendapat sehari-hari, tidak jarang perempuan lebih cerah pemikirannya dari lelaki. Kan begitu? Ya, oke. Iya, Bi. Oke, Bi. Selesai. Masya Allah, Bi. Terima kasih banyak, Bi. Kalau boleh Tantri menyimpulkan ya, Bi ya. Jadi perbedaan adalah rahmat, bukan musibah ya, Bi. Jadi perbedaan itu tidak akan pernah bisa dihapus dari kehidupan kita. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menyakiti, tapi justru untuk saling melengkapi dan saling mencintai. Bagus sekali. You beri kesimpulan ini lebih baik dari yang saya sampaikan. Ya ampun, Bi. Aduh, aku deg-degan banget dari awal. Tapi ini benar-benar suatu kesempatan yang luar biasa sekali untuk Tantri pribadi. Bahkan mungkin tadi banyak sekali teman-teman followers Tantri yang ada di Instagram yang nonton live kita hari ini juga. Tolong di-save, tolong di-save. Pasti akan aku save. Perbincangan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk banyak orang. Semoga apa yang kita lakukan di Ngabuburit ini, Bi, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya, Bi. Terima kasih banyak. Ini masih ada tersisa 6 menit nih, Bi. Apakah mungkin kalau Tantri izin nyanyi, Bi? Nah itu kan tadi yang saya bilang. Saya dari tadi berkata yang terakhir pasti masih ada. Silahkan. Kita masih ada. Enggak. Kali ini Tantri yang nyanyi, Bi. Oh, silahkan. Boleh ya, Bi ya? Boleh. Wah, oke. Jadi saya itu sempat berkolaborasi, Bi, sama MH Ainun Najib, Cak Nur, di satu lagu, judulnya Manusia Manusiawi. Ini berbicara sebagai kodrat seorang manusia memangnya harus manusiawi. Mohon izin ya, Abi, sebelum silakan. maghrib. Oke. Terima kasih banyak, Abi. Terima kasih. Lirik dan suaranya istimewa. Dan suaranya sangat istimewa. Alhamdulillah ya Allah. Sesuai dengan pesan Abi waktu itu kita pernah sempat ngobrol perihal musik. Jadi saya benar-benar agak hati-hati untuk menulis lirik, Bi. Jadi kita pengen membawa dampak positif dari setiap lagu apa yang saya nyanyikan. Semoga ini bisa memberikan dampak positif. Amin. Seperti lagu Manusia Manusiawi, Tantri ini bukan host, Bi, tapi sebagai anak yang ingin bertanya banyak hal. Pasti Tantri manusiawi sekali, banyak kesalahan. Tadi mungkin ada tutur kata yang tidak sopan. Tantri minta maaf. Ada pertanyaan nyeleneh, Tantri minta maaf. Tapi Masya Allah banget, Tantri dapat ilmu yang luar biasa sore ini. Semoga Abi selalu diberikan kesehatan. Amin. Agar bisa menebarkan kedamaian untuk Indonesia khususnya, Bi. Amin. Selamat berpuasa ya, Bi ya. Jangan bosan bertanya. Nanti kita bikin sesi 2 ya, Bi. Sehat selalu, Caca. Siap. Sehat selalu, Abi. Salam untuk semuanya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.